perkenalkan nama saya Saniatul Munawaro, saya dari kelas 10-11, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika. Selamat menyaksikan. Nah, lebih baik kita kenalin dulu nih pengertian dari statistika itu sendiri. Apa itu statistika? Statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari cara memperoleh data, mengolah data, dan menarik kesimpulan dari data. 1. Rata-rata hitung-mian tunggal. Rata-rata hitung-mian adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Rata-rata tersebut dirumuskan sebagai berikut. Contoh soal mian tunggal. Data nilai ulangan harian IPA kelas 11-1. Berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata. Nilai frekuensi 5 kali 9 plus 6 kali 10 plus 7 kali 12 plus 8 kali 6 plus 9 kali 2 plus 10 kali 1 per 9 plus 10 plus 12 plus 6 plus 2 plus 1 45 plus 60 plus 84 plus 48 plus 18 plus 10 per 40 265 per 40 sama dengan 6,625. 2. Median data tunggal. Median data tunggal merupakan nilai tengah yang bisa ditentukan secara langsung dalam suatu rangkaian data tunggal. Rumus median untuk data berjumlah ganjil. Data ke N plus 1 plus 2. Rumus median untuk data berjumlah genap. Data ke N plus 2 plus data ke N plus 2 plus 1 plus 2. Contoh soal median tunggal. Contoh soal median data tunggal dengan jumlah data ganjil. Suatu data diperoleh sebagai berikut. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dengan masing-masing frekuensi, berapa median data tunggal tersebut? Berikut penyelesaiannya. Jadi, median data tersebut terletak pada baris keempat, yaitu 60. Soal median data tunggal dengan jumlah data genap. Suatu data diperoleh sebagai berikut. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dengan masing-masing frekuensi, median data tunggal adalah berikut penyelesaiannya. Jadi median data tunggal tersebut adalah 65. 3. Modus data tunggal. Modus data tunggal ialah suatu nilai yang paling sering muncul pada sebuah kumpulan data tunggal. Mencari modus data tunggal lebih mudah daripada data kelompok karena datanya hanya satu. Untuk dapat mencari modus data tunggal, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan. 1. Urutkan data dari nilai yang paling kecil ke paling besar. 2. Nilai frekuensi dari munculnya tiap nilai yang ada. 3. Pilih nilai yang frekuensi kemunculannya paling tinggi. Contoh soal modus tunggal. Hitung modus dari tunggal dari set data berikut. 5, 8, 10, 15, 8, 12, 5, 8, 10. Jawaban. Dalam set data tersebut, nilai dari 8 memiliki frekuensi tertinggi yaitu 3 kali, sehingga modus data tunggalnya adalah 8. 4. Kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal adalah suatu nilai yang membagi data tunggal menjadi 4 bagian sama besar. Rumus kuartil IN plus 1 per 4. Contoh soal tunggal. Sebuah kumpulan data terdiri dari angka berikut. Jumlah data adalah 8. Kuartil bawah Q1 sama dengan 1 per 4
N plus 1 sama dengan 1/4 8 plus 1 sama dengan 1/4,9 sama dengan 2,25. Jadi Q1 berada di antara posisi kedua dan ketiga, yaitu antara angka 2 dan 3. Rata-rata sama dengan 3 plus 3,2 sama dengan 3. 5. Desil data tunggal. Desil data tunggal adalah cara membagi data terurut menjadi 10 bagian data yang masing-masing bagian mempunyai jumlah data yang sama. Setiap N data terurut dibagi menjadi 10 bagian sehingga terdapat 9 nilai desil. Rumus desil IN plus 1/10. Contoh soal desil tunggal. Diketahui data 9,10, 11,6, 6,8, 7,7, 8, 9, 10, 11. A desil kedua, B desil keempat. Lalu data tersebut diurutkan. Letak desil kedua diurutkan ke data kedua. D2 terletak pada urutan ke 2,2 sehingga D2 sama dengan X2 plus 0,2 X3 min X2. D2 sama dengan 5 plus 0,2 5 min 5 sama dengan 5 plus 0 sama dengan 5. Letak desil kedua di urutan data keempat. D4 terletak pada urutan ke 4,4 sehingga D4 sama dengan X4 plus 0,4 X5 min X4. D4 sama dengan 6 plus 0,5 7 min 6 sama dengan 6 plus 84 sama dengan 6,4. 6. Data persentil tunggal. Persentil adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 1000 bagian sama besar. Rumus persentil IN plus 1/100. Contoh persentil tunggal. Diketahui sebuah deret data 9,10, 11, 6, 8, 7, 7,5, 4,5. Tentukan persentil ke-75 dan persentil ke-30. Jawaban. Langkah 1 urutan data menjadi 4,5, 5,6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Langkah 2 cari persentil tunggal di atas berdasarkan rumus persentil tunggal. Letak nilai persentil ke-75 di urutan data ke-75. 10 plus 2/100 sama dengan 8,25. P75 sama dengan X8 plus 0,25. X9 min X8 sama dengan 9 plus 0,25. 10 min 9 sama dengan 9,25. Jadi persentil ke-75 adalah 9,25. Letak nilai persentil ke-30 di urutan data ke-30. 10 plus 1/100 sama dengan 330/100 sama dengan 3,3. P30 sama dengan X3 plus 0,3 X4 min X3 sama dengan 5 plus 0,3 6 min 5 sama dengan 5,3. Jadi persentil ke-30 adalah 5,3. Ukuran pemusatan dan ukuran letak data berkelompok.
Rata-rata hitung mean, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. 1. Mean data berkelompok. Mean data berkelompok merupakan representasi nilai yang terdapat pada suatu data yang disajikan dalam bentuk kelompok. Rumusnya sebagai berikut. Contoh soal mean berkelompok. Nilai frekuensi 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, 90 sampai 100. Frekuensinya adalah 8, 17, 20, dan 15. Hitungan mean sebagai berikut. Jadi mean dari data tersebut adalah 82,5. 2. Median data berkelompok. Median data berkelompok adalah jenis data yang tersaji dalam bentuk daftar distribusi. Rumus median sebagai berikut. Contoh soal median berkelompok. Data 75 sampai 79,80 sampai 84,85 sampai 89,90 sampai 94,95 sampai 99,100 sampai 104,105 sampai 109. F-nya 2,3,7,13,10,4,1. Jumlahnya adalah 40. N-nya adalah 40. Median terletak pada kelas 90 sampai 94. B-nya adalah 89,5. P-nya adalah 5. F-nya adalah 2 plus 9 plus 5 sama dengan 12. F-nya adalah 13. Jadi mediannya adalah 92,58. 3. Modus data kelompok. Modus data kelompok adalah nilai atau angka yang paling sering muncul dalam kumpulan data yang sudah dikelompokkan dalam interval kelas. Rumus modus sebagai berikut. Contoh soal modus kelompok. Tinggi badan 50 siswa kelas 10 dicatat dalam tabel berikut. Tinggi dalam cm 125 sampai 130,131 sampai 135,136 sampai 140,141 sampai 145,146 sampai 150. Jumlah siswa 7,14,10,10,9. Diketahui letak modus pada kelas interval adalah 131 sampai 135. Tepi bawah modus L sama dengan 131 min 0,5 sama dengan adalah 130,5. Panjang kelas interval P sama dengan 5. D1 adalah 14 min 7 sama dengan 7. D2 adalah 14 min 10 sama dengan 4. Jawab rumus MO L plus P D1 per D1 plus D2 130,5 plus 5 7 per 7 plus 4 130,5 plus 35 per 11 130,5 plus 3,18 133 plus 68. Jadi modus data kelompok tinggi badan siswa kelas 10 adalah 133,68 cm. 4. Kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok adalah suatu nilai yang membagi data-data interval menjadi 4 bagian sama besar. Rumus kuartil sebagai berikut. Contoh soal kuartil kelompok. 4,4,5,7,8,8,10,11,12,13,14 Dari contoh data di atas, kita akan coba dari Q1, Q2,
2, dan Q3. Berikut penjelasannya. Maka Q1 adalah X ke-3 yaitu 5. Q2 adalah X ke-6 yaitu 8. Q3 adalah X ke-9 yaitu 10. 5. Desil data kelompok. Desil adalah suatu istilah dalam statistika untuk yang membagi data menjadi 10 yang sama rata. Rumus desil sebagai berikut. Contoh soal desil kelompok. Perhatikan data nilai siswa SMPN 8 berikut. Nilai frekuensinya sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, tentukan desil 5 D5. Jawaban, nilai frekuensi kumulatif sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa adalah 1 dan N sama dengan 40, maka 5/10 kali 40 sama dengan 20. Maka D5 berada di interval 35 sampai 39. TB sama dengan A min 0,5 sama dengan 35 sama dengan 0,5 sama dengan 4,5. P sama dengan B min A plus 1 sama dengan 39 sampai 35 plus 1 sama dengan 1. Dengan begitu D5 adalah 37,5. 6. Persentil data kelompok. Persentil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus persentil sebagai berikut. Contoh soal persentil kelompok. Diketahui sebuah kelompok data seperti tabel berikut ini. Penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi, nilai persentil ke-25 yaitu 5000,81. 7. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Rumusnya sebagai berikut. Contoh soal simpangan rata-rata. Ada 6 orang siswa yang memperoleh nomor buku bahasa Indonesia berurutan dan bisa diketahui dengan berikut. 100, 110, 120, 130, 140, 150. Tentukan simpangan rata-rata dari nomor buku tersebut. Penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi, simpangan rata-rata nomor buku tersebut adalah 15. 8. Simpangan baku. Simpangan baku atau juga disebut dengan standar deviasi biasanya diajarkan pada ilmu statistik untuk mengukur tingkat kesamaan atau kedekatan dalam suatu kelompok. Rumus simpangan baku sebagai berikut. Contoh simpangan baku. Diketahui data 9, 10, 8, 7, 6,8. Rata-rata 9, 10, 8, 7, 8,6 per 6 sama dengan 46 per 6 sama dengan 8. S sama dengan X1 min X pangkat 2 per N sama dengan 9 min 8 pangkat 2 plus 10 min 8 pangkat 2 plus 8 min 8 pangkat 2 plus 7 min 8 pangkat 2 plus 8 min 8 pangkat 2 plus 6 min 8 pangkat 2 per 6 sama dengan 1 plus 4 plus 0 plus 4 plus 1 plus 0 plus 4 per 6 sama dengan 10 per 6 sama dengan 1,67. S sama dengan 1,67. Jadi nilainya adalah 1,29.
Sekian penjelasan dari materi statistika tersebut. Sekian dan terima kasih.